Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa manajemen keuangan lanjutan ya, dasar dan lanjutan. Teman-teman rekan-rekan semua yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, kita sudah sampai kepada siklus kebijakan pembagian dividen ya di manajemen keuangan. Kemarin kita sudah ada kebijakan investasi, kemudian kebijakan penganggaran. Sekarang kita beranjak atau mendekati siklus terakhir, yaitu siklus pembagian dividen. Baik, secara teori apa itu dividen? Yaitu secara garis besar pemilik saham atau keuntungan dari surat berharga yang diinvestasikan, di mana pemiliknya mempunyai hak kepemilikan pada satu perusahaan atau emiten ya, namanya emiten gitu. Jadi saham banyak atau sedikit, pemilik saham tersebut juga akan disebut sebagai pemilik perusahaan. Artinya banyak atau sedikit, kalau ikut menanam saham, ikut memiliki perusahaan. Nantinya pemilik saham akan ikut merasakan keuntungan perusahaan secara, ya kan? Keuntungan perusahaan itu setiap pemegang saham akan menikmati keuntungan. Saham ini sendiri ada saham biasa, ada saham preferen ya. Perbedaannya bisa dilihat ini. Saham biasa itu biasa disebut common stock ya, common stock. Nama lain dari saham biasa ini merupakan surat berharga yang dimiliki oleh pemilik perusahaan sebenarnya. Jadi untuk pemilik common stock ini akan menanggung semua keuntungan. Keuntungan ya, memiliki semua keuntungan. Semua keuntungan artinya gini, nanti kita jelaskan ya. Sekaligus risiko bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Jadi kalau rugi, kalau tidak mendapatkan dalam rapat megang saham itu, setelah laporan keuangan audited ya, audit oleh akuntan publik independen, kemudian dibawa ke rapat megang saham. Ini biasanya kejadiannya setiap tahun, atau untuk ada juga perusahaan yang membagikan setahun 2 kali ya, 2 interim gitu, saham interim. Tapi pada umumnya setahun sekali ya, bagian laba itu, dividen itu. Artinya tadi sampai mana tadi? Semua keuntungan sekaligus resiko bisnis. Resiko bisnis itu kalau rugi dia nggak dapat gitu ya, tidak ada urutan. Tak hanya itu, pemilih atau pemilih yang menanamkan saham common stock ini juga tidak memiliki hak istimewa. Beda dengan saham preferen. Saham preferen itu secara umum adalah surat berharga yang mempunyai karakteristik gabungan dari saham biasa dengan obligasi ya. Maksudnya saham perusahaan itu dia miliki, tapi dia ada di posisi saham preferen ya. Jadi saham preferen ini biasanya memberikan pendapatan tetap karena sudah diikat dengan perjanjian ya. Di situ ada ya semacam integritas bahwa keuntungannya itu berdasarkan jumlah lembar saham yang diinvestasikan, kemudian nilai nominal dari saham itu, berapa persentasinya ditetapkan. Oke, banyak kalau mengikuti teori sini bisa dibaca-baca ya. Tapi intinya perbedaan saham preferen dan saham biasa itu ya, kalau preferen itu keunggulannya dia istimewa, dia selalu diutamakan dalam pembagian dividen, tetapi kelemahannya dia sudah ditetapkan, sudah diikat persentasinya berdasarkan nilai nominal dan jumlah saham lembar yang beredar. Kemudian kalau saham biasa itu ya dia memiliki semua keuntungan setelah
saham preferen cukup dibagikan. Nah, selebihnya dibagikan kepada saham biasa. Nah, itu kelebihannya. Nah, kelemahannya dia tidak istimewa, dia tidak diutamakan dalam pembagian dividen. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke. Contoh soal seperti ini. Contoh PT Cita-Cito itu miliki 20.000 lembar saham preferen dengan presentasi 1% dan nilai nominalnya 100.000. Nah, satu, dia punya saham preferen ya. Kedua, dia punya saham biasa juga. Saham biasa 100 lembar, 100.000 lembar dengan nilai nominal 50.000. Berikut pembagian dividen yang setelah dibagikan selama 3 tahun ya. Kita lihat tahun pertama 10 juta, maaf. Tahun kedua 25 juta. Tahun ketiga 80 juta. Nah, perintahnya adalah tentukan dividen per lembar saham preferen dan saham biasa yang dibagikan setiap tahun. Ya, kita mulai dijawab sini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita buat tabel laris ini ya, tabel dividen yang dibagikan dividen per lembar sahamnya tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga itu tahun pertama 10 juta ya di sini, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 80 juta. Nah, untuk dividen saham preferen karena dia diutamakan ya. Tapi kita lihat dulu dia kontraknya berapa nih? Ya, kontraknya berapa dividen preferen ini ya? Pertama, kalau kita lihat dia punya 20.000 lembar saham ya, preferen. Kemudian presentasinya 1%. Ya, ini 1%, dan nilai nominalnya 100.000. Nah, kita kali 20.000 kali 1% kali 100.000, dia dapat 20 juta. 20 juta nih ikatan kontraknya ya. Tetapi tahun pertama ini dia perusahaan itu cuma memiliki keuntungan ya setelah diaudit nih ya. Pastikan laporan keuangan untuk RAT ini, rapat umum tahunan ini sudah diaudit ya, sudah dirapat, diputuskan bahwa disetujui untung tahun ini 10 juta. Nah, karena jatah dia preferen itu 20 juta, yang ada cuma 10 juta, dibagikan semualah yang 10 juta ini ya. Untuk saham biasa tidak dibagi karena tidak ada saldonya ya. Dia tuh menanggung tadi, seperti teori tadi, seperti pernyataan bahwa dia memiliki semua keuntungan, tetapi dia juga berhak harus menanggung resiko kerugian ya. Nah, karena ini cuma 10 juta, dibagikanlah semua kepada saham preferen. Nah, dia tidak mendapatkan jatah di sini dividen tahun pertama. Oke. Kemudian saham per lembar, untuk nilai berapa nilai saham per lembarnya untuk saham preferen, yaitu 10 juta dibagi 20.000 lembar tadi, sehingga ketemunya 500 rupiah nilai saham per lembarnya preferen pada tahun pertama. Nah, untuk sisanya saham biasa tidak mendapat ya, tidak ada harganya per lembarnya karena di sini sudah habis untuk saham preferen. Oke, tahun kedua laba perusahaan 25 juta. Jatahnya untuk saham preferen diutamakan 20 juta ya, karena 20.000 lembar dikali 1% dikali 100 lembar saham beredar, 20 juta. Sisanya 25 juta dikurangin 20 juta, berjumlah 5 juta. Ini dibagikan kepada saham biasa. Nah, berapa nilai saham preferen ya di tahun kedua ini? Yaitu 20 juta dibagi 20.000 lembar, ketemunya 1.000 rupiah untuk nilai saham per lembarnya. Berapa nilai saham per lembarnya saham biasa? Karena ada yang beredar 100.000, berarti 5 juta dibagi 100.000. Nah, nilai saham per lembarnya adalah 50 rupiah. Oke, paham ya?
Kemudian tahun ketiga itu keuntungan yang dibagikan atau dividen 80 juta. Nah, jatahnya saham preference diutamakan dia 20 juta. Nah, sisanya 60 juta berhak dibagikan kepada saham biasa. Ya kan 60 juta kan tadi seperti teori, sisanya dia berhak menerima seluruh keuntungan perusahaan, artinya setelah prefer tadi diselesaikan. Nah, sisanya 60 juta. Oke. Saham berapa nilai per lembar saham untuk preference, yaitu 20 juta dibagi 20.000 lembar ya, 1.000 tetap ya. Gitu. Nah, untuk saham biasanya berarti 60.000 dibagi 100.000 lembar saham yang beredar. Untuk saham biasa nilai saham per lembarnya adalah Rp600. Ya, seperti itu cara menghitung atau cara membagi dividen perusahaan. Artinya pembagiannya secara proporsional dan sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Nah, oke. Saya kira sudah sudah jelas contohnya dan sangat mudah ya. Nah, kita akan latihan soal ya. Latihan soal seperti ini. Di sini ada contoh soal latihan ya. Maksud saya tadi contohnya sudah, sekarang latihan ya. Latihan soal pembagian dividen. Baik, kita fokuskan. PT Jaminek adalah sebuah perusahaan pengembangan perlengkapan rumah sakit, memiliki saham beredar sebagai berikut. Ya, dia punya 50 lembar saham preference ya, istimewa utama, yaitu dengan nilai persentasenya 2% dengan nilai nominal 37.500 dan satu lagi saham biasa 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 18.750 ya. Nah, selama 4 tahun ini selama 4 tahun operasional sudah membagikan dividen sebagai berikut ya. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 73.900.000, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 146.250.000. Nah, perintahnya adalah hitunglah dividen per lembar saham preference dan saham biasa yang dibagikan setiap tahunnya. Oke, baik. Ini biar biasa kita pasang dulu tahun pertama ya, labanya 30 juta, tahun kedua 73.900.000, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 146.250.000. Nah, dividen yang sudah dibagikan. Dividen untuk saham preference yaitu 50 lembar ya, artinya keuntungan pertama 30 juta keuntungan pertama. Sedangkan kita lihat dulu porsi dia sesuai perjanjian, sesuai keterikatan saham preference, yaitu 50.000 lembar saham dikali 22% ini, dan nilai nominalnya 37.500. Kita kali sehingga jatah dia sebenarnya yang sudah ditetapkan 37.500.000 ya. Karena tahun pertama labanya dividen yang dibagi itu cuma 30 juta, maka semuanya dibagikan kepada saham preference. Nah, saham biasa tidak kebagian ya, karena nilainya kurang. Berapa nilai saham per lembar untuk tahun pertama untuk saham preference, yaitu 30 juta dibagi oleh 50.000 lembar ya, nilai saham per lembarnya adalah Rp600. Nah, untuk saham biasa tidak ketahuan ya, karena tidak dibagi, tidak mendapat bagian. Pada tahun kedua perusahaan membagi dividen 73.900.000 ya. Nah, kita bagikan kepada saham, diutamakan saham preference dulu. Dia sudah mengikat 37.500.000 ininya, jatahnya dia.
Nah, sisanya 73.900.000 dikurangi 37.500.000 berjumlah 36.400.000 ya. Ini dibagikan kepada saham biasa. Saham biasa nih. Semua keuntungan selebihnya dibagikan kepada saham biasa. Jadi berapa nilai saham per lembarnya untuk saham preferen, yaitu 37.500.000 dibagi 50.000 lembar ya. Nilainya 750 rupiah per lembar. Untuk saham biasa 36.400.000 dibagi 100 lembar, 100.000 lembar saham yang beredar saham biasa, yaitu berjumlah 364 rupiah per lembarnya. Nilainya, nilai saham biasa per lembarnya 364 rupiah pada tahun kedua. Oke, kita tahun ketiga, laba yang dibagikan berdasarkan soal ya, itu 90 juta. Nah, 90 juta dia utamakan dulu saham preferen ya, sesuai kontrak 37.500.000 ya. Selisihnya selebihnya 52 juta, 90 juta dikurangi 37.500.000 berjumlah 52.500.000 ya, dibagikan kepada saham biasa ya. Berapa nilai saham per lembarnya untuk saham preferen, yaitu 37.500.000 dibagi 50 lembar saham yang beredar ya, tetap nilainya adalah 750 rupiah per lembar untuk saham preferen. Kemudian untuk saham biasa yaitu 52.500.000 dibagi oleh 100 lembar saham beredar, yaitu 525 rupiah nilai saham biasa per lembarnya pada tahun ketiga. Untuk tahun keempat, laba perusahaan yang akan dibagi adalah 146.250.000 ya. Tetap seperti biasa, mengutamakan dulu saham preferen sesuai kontrak ya, sesuai persentase dan nominal, serta saham yang beredar 37.500.000 untuk preferen. Sisanya 146.250.000 dikurangi 37.500.000 yaitu 108.750.000 dibagikan ke saham biasa. Nah, setiap tahun keempat ini berapa nilai saham per lembar untuk saham preferen, yaitu sama 37.500.000 dibagi saham yang beredar 50.000 per lembar ya, ketemunya 750 rupiah nilai saham per lembarnya untuk saham preferen. Kemudian untuk saham biasa, 108.750.000 dibagi oleh 100.000 lembar saham beredar, jadi ketemunya 1.088 rupiah untuk setiap lembar saham biasa. Oke, ini ada kebijakan ya, perhitungan tadi untuk saham preferen ya, 50.000 lembar dikali persentasenya 2% dikali nominalnya 37.500, sehingga ditetapkan setiap tahunnya dia mendapatkan pembagian dividen 37.500.000. Nah, sisanya untuk saham biasa ya. Demikian materi kuliah pada pagi hari ini. Kita bahas soal pembagian dividen ya, karena sebelumnya kita sudah membahas manajemen keuangan di siklusnya, yaitu kebijakan mencari dana, kebijakan menginvestasikan, terus kemudian kebijakan membagi dividen. Oke, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan silahkan dicatat.